Halo rekan MSI, kemarin udah banyak muncul ya berita tentang merger Gojek dan Tokopedia. Dan syukurnya ini bukan berita lagi, tapi memang disebutkan secara resmi bahwa kedua startup ini telah resmi merger untuk membentuk sebuah entitas baru bernama GoTo, singkatan dari Gojek dan Tokopedia. Lalu apa aja sih service yang dikasih sama GoTo? Well, sebenarnya sama aja sih. Gojek dengan layanan on demand-nya dan Tokopedia dengan layanan e-commerce-nya. Mereka bergabung untuk membentuk sebuah entitas grup baru yang diklaim sebagai the largest technology group in Indonesia and the go-to ecosystem for daily life. Jadi tujuan GoTo ini adalah untuk membentuk sebuah ekosistem yang saling bersinergi untuk memenuhi kebutuhan daily life orang banyak. Oke, kita tilik satu persatu ya. Bagian Gojek ini untuk on demand sendiri ada mobility, food and groceries, dan lifestyle and entertainment. Ini banyak sekali layanan yang sering banget kita gunakan. Kemudian bagian Tokopedia ini ternyata tidak hanya sekedar marketplace. Jadi sekarang juga sudah banyak menangani pembayaran seperti tagihan listrik, PDAM. Bahkan sekarang Tokopedia juga melakukan local service loh, yang bernama Tokopedia Wedding dan Tokopedia Printing. Di sisi lain, proyek ini ternyata melibatkan GoPay juga, selaku uang elektronik yang biasa digunakan dalam aplikasi Gojek. Financial service ini nggak hanya GoPay kok, tapi juga PayLater, bahkan Moka, dan GoTo Financial ini juga bermitra dengan 20 bank dan institusi finansial lainnya. Supaya menghasilkan kinerja yang lebih baik, masing-masing unit bisnis ini ternyata memiliki CEO-nya sendiri ya. Andre Sulistyo sebagai CEO dari GoTo, ini ternyata juga merupakan CEO dari GoTo Financial, unit bisnis yang baru ya. Kemudian didampingin oleh Patrick Chow sebagai presidennya. Sedangkan di Gojek ini ada Kevin Alumni sebagai CEO dan William Tanuwijaya sebagai CEO dari Tokopedia. Gambar ini aku ambil dari Zoom session dengan GoTo ya. Tujuan GoTo sendiri untuk membentuk sebuah ekosistem. Ekosistem ini termasuk di dalamnya keseluruhan gabungan sistem teknologi. Jadi mereka memang basicnya on teknologi yang mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan beberapa bidang sekaligus, seperti yang disebutkan dalam misinya. GoTo brings together the strengths of two Indonesian champions and combines, menggabungkan e-commerce, on-demand, and financial service, creating a globally unique ecosystem. Jadi tidak hanya produk yang mereka create, tapi juga ekosistemnya. Kedepan, GoTo ini akan mampu mengcover 2/3 dari pengeluaran konsumen yang 25%-nya terdiri dari makanan dan minuman. Makanan dan minuman itu kan vital banget ya. Dan ternyata GoTo memang nge-push ke situ. Semoga ini beneran terjadi ya. Karena kalau memang terjadi, tentunya daerah-daerah tertinggal pun akan di-cover oleh GoTo juga. Sehingga perekonomian di Indonesia lebih merata. Pada tahun 2025 ini pun diprediksikan total pengeluaran konsumen pun mencapai lebih dari 600 miliar US dollar. Oke, sekarang kita kenalan dengan angka-angka yang GoTo punya ya dalam GoTo Speedrun. Untuk saat ini, pengguna aktif bulanan GoTo itu telah mencapai lebih dari 100 juta pengguna aktif bulanan. Which is itu adalah nilai yang bagus mengingat jumlah penduduk Indonesia itu berada di kisaran 270 juta. Tapi ini juga merupakan tantangan sendiri nih bagi GoTo. Gimana caranya memperluas jaringan agar penggunaannya lebih merata. GoTo ini juga telah memiliki lebih dari 2 juta mitra pengemudi yang tentunya akan membantu perluasan pasar dari penjualan Tokopedia juga. Kemudian pada UMKM, GoTo juga telah memiliki lebih dari 11 juta mitra usaha. Sementara itu, untuk nilai transaksi totalnya di tahun 2020 kemarin ini mencapai lebih dari 22 miliar US dollar dengan transaksi lebih dari 1,8 miliar pada tahun 2020. Dengan pasarnya yang luas ini, sudah tentu GoTo telah berkontribusi terhadap PDB Indonesia sebanyak
Goto ini punya opportunity yang gede banget loh. Beberapa alasannya, Goto berada di Indonesia dengan lebih dari 270 juta penduduk, populasinya mobile first, tingkat pertumbuhan konsumen baru di layanan ekonomi internet ini sangat besar. Sementara rata-rata orang juga menghabiskan 4,3 jam per hari untuk online, which is ini lumayan banget, dan sekitar 47 juta orang dewasa masih berada di underbanked dan 92 juta yang unbanked, maksudnya belum terhubung dengan bank ya. Kemudian apa sih efeknya kalau emang udah merger? Driver Gojek udah pasti berpeluang mengalami kenaikan pendapatan yang lebih besar. Salah satunya nih, karena sekarang kan mitra driver Gojek juga bisa ikut mengirimkan lebih banyak pesanan paket dari pengguna Tokopedia. Jadi simbiosis mutualisme kan. Kemudian dari sisi perekonomian, kedepannya grup Goto akan berkontribusi lebih dari 2% kepada total PDB Indonesia, dan pastinya akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja serta peluang penghasilan seiring dengan perkembangan bisnis dan pertumbuhan ekonomi. Seperti yang tadi disebutkan bahwa pertumbuhan konsumen barunya mencapai 37%, which is itu adalah angka yang bagus untuk perkembangan bisnis dan ekonomi. Kemudian untuk stockholder, apa yang akan kita dapat? Kalau eksekusinya benar nih, setelah merger, valuasi Goto akan menjadi lebih besar. Sebenarnya kenapa sih mereka harus merger seperti ini? Tentu untuk menjadi raja dalam kompetisi bisnis teknologi dan mengalahkan saingan terberat, yaitu Grab dan Shopee. Menurut Crunchbase nih ya, salah satu platform informasi bisnis, jika keduanya bergabung maka valuasinya akan menghasilkan 18 miliar US dollar atau sekitar 235 triliun, dan kalau bisa itu nilai valuasinya ini bisa sampai 35 hingga 40 miliar US dollar. Dengan nilai yang fantastis ini, Goto berpeluang menjadi kekuatan besar dalam persaingan teknologi bisnis sejenis. Tapi kenapa ya nilai gabungan dari Gojek dan Tokopedia ini sangat besar? Begini alasannya. Sebenarnya di sini bukan hanya Gojek dan Tokopedia saja ya yang merger, tapi di sini ada satu unit bisnis baru, yaitu Goto Financial, yang isinya GoPay dan lain-lain. Memang sementara ini penggunaan GoPay masih satu aplikasi dengan Gojek ya. Tapi ternyata, tahukah kamu kalau Gojek dan GoPay itu ternyata dua PT yang berbeda? Gojek dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, sedangkan GoPay itu dari PT Dompet Anak Bangsa. Jadi yang tadinya satu unit berisi dua PT, sekarang terpisah membentuk unit bisnis baru bernama Goto Financial. Dengan hadirnya Goto Financial ini, maka fokus Goto itu juga pasti akan masuk ke sektor keuangan, akan meraup keuntungan di sektor keuangan juga. Sangat menarik. Nah, untuk sekarang sudah cukup ya kenalannya dengan Goto. Kita belum bisa bahas sahamnya Goto karena memang belum IPO, tapi banyak sumber yang mengatakan kalau Goto ini akan IPO di tahun 2021 juga, tapi di kuartal keempat. Jadi siapin dana kalian ya. Nah, bagi kalian yang ingin mendapatkan saham Goto juga, kalian bisa ngikutin Elektronik Indonesia Public Offering, jadi bisa pesen lewat sini. Untuk skemanya akan aku jelasin lagi ke depan. So, stay tune. Bantu support channel ini dengan klik like, comment, subscribe, and also share video ini. Oke, segitu dulu. MSI pamit. Bye-bye.